ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. والحمد لله الذي جعل شهر رمضان شهر الصيام للمسلمين. والحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام، والذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. وبعد. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita kembali setelah mematikan kita sementara. Kita bersyukur atas nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita sekarang berada pada hari yang keberapa? Yang kelima. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada bulan suci Ramadan ini, seraya kita berharap mudah-mudahan semua rangkaian ibadah yang kita lakukan di dalamnya dicatat sebagai amal saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kaum muslimin yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnahnya ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua kelak di darul akhirah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa pada kesempatan yang berbahagia ini, di tempat yang mustajabah ini, kita doakan saudara-saudara kita yang berhalangan hadir karena uzur syar'i, yang sakit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat penyakit mereka dan Allah beri kesembuhan kepada mereka. La ba'sa tahurun insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang musafir, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala urusan mereka. Amin ya rabbal alamin. Demikian pula kita doakan saudara-saudara kita yang terkena musibah dimanapun mereka berada, saudara-saudara kita yang terzalimi, khususnya para habaib, para asatid, para masyayikh yang mereka menegakkan kebenaran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesabaran di atas kesabaran dan Allah beri solusi yang terbaik bagi mereka. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzakumullah. Hayya bina najlis sa'ah, nu'min sa'ah. Sinilah kita duduk, kita sama-sama berada di majelis yang mulia, majelis ilmu, majelis
yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, untuk kita berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam majlis ilmu ini. Dan tentu kita meyakini bahwa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah, bahwa barang siapa yang menempuh satu perjalanan, kata salaka di situ maknanya ia menempuh baik jauh maupun dekat, ya, dalam rangka apa? Talabul ilm, dalam rangka menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula kita bersabar, kita berharap, ya, kita berharap barakah dari majelis ilmu ini, bahwa insyaallah lewat majelis ilmu ini, di samping kita akan mendapatkan ilmu syar'i, demikian pula kita akan mendapatkan ketenangan dan kita juga akan mendapatkan doa daripada malaikat. Sebagaimana ditegaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fiman 'indah." Tidaklah kita berkumpul seperti ini di salah satu dari rumah Allah Subhanahu wa taala yang merupakan bagian bumi yang terbaik, yang paling bersih untuk kita tempati, ya. Lalu kemudian di dalamnya kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita mentadabburinya, mempelajarinya, wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Melainkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan diliputi oleh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa haffathumul malaikah, demikian pula dengan izin Allah Subhanahu wa taala para malaikat akan melindungi kita dan akan disebut-sebut namanya di hadapan para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit. Jadi ini adalah keutamaan yang luar biasa untuk kita berada di majelis ilmu. Maka kalau tidak ada uzur syar'i, hendaknya kita bersabar, kita paksa diri kita sejenak saja. Walaupun mungkin kita merasa sangat ngantuk sekali, tetapi ngantuk kita di majelis ilmu itu jauh lebih bermanfaat kemudian ketimbang kita langsung segera pulang, ya. Karena walaupun yang masuk sedikit, alhamdulillah masih ada yang masuk, ketimbang tidak ada sama sekali. Alhamdulillah. Oleh karena itu kita berharap keberkahan pada pagi hari ini, dan lewat majelis ilmu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan barakahnya kepada kita, sebagaimana disabdakan oleh baginda Rasulullah dan didoakan kepada kita semuanya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan pada umatku di pagi hari mereka. Di antara cara kita untuk meraih keberkahan itu, di samping kita tadi telah melaksanakan salat subuh berjamaah, lalu kemudian kita duduk sejenak di majelis ilmu yang penuh dengan keberkahan itu. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala benar-benar menurunkan barakahnya kepada kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fillah, azakumullah. Tema yang diberikan kepada kami pada kesempatan yang berbahagia ini adalah Ramadan ma'al Quran. Bagaimana kita menjalani puasa Ramadan kita ini dengan Al-Quran, bersama Al-Quran. Lalu kemudian insyaallah pada pertemuan yang kedua, tema yang diberikan kepada kami adalah meraih kemuliaan dengan Al-Quran. Masih kaitannya dengan Al-Quran. Nah, pertama tentunya kita mulai dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan.
Ramadan. Al-ayah. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, alladzi unzila fihi al-Qur'an, yang mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an padanya, hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin, dan keterangan-keterangan, minal huda, dari petunjuk, wal furqan, dan pembeda. Di sini dijelaskan yamdahu ta'ala syahrus siyam min baini sa'ir syuhur بأن اختاره من بينهن الإنزال القرآن العظيم. Allah Subhanahu wa taala memuji, ya, yamdah, memuliakan, mengagungkan, ya, syahrul Ramadan, syahrus siyam, bulan puasa ini, min baini sa'ir syuhur, dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya, di antara 12 bulan yang ada itu, bi an ikhtarahu min bainihinna, yang mana Allah Subhanahu wa taala memilihnya di antara bulan-bulan yang ada itu, liinzalil Quran, ya, untuk Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran di dalamnya. Maka pokoknya segala sesuatu yang terkait dengan Al-Quran itu pasti akan mulia. Nah, malaikat yang membawa Al-Quran menjadi malaikat yang paling mulia, Malakul Wahyi, Jibril, ya. Kemudian Nabi yang turunkan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Quran padanya menjadi nabi yang mulia. Demikian pula orang yang ada Al-Quran dalam dirinya menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Bulan pun demikian, yang Allah turunkan padanya Al-Quran menjadi bulan yang mulia. Masya Allah, ya. Fi Lailatul Qadar, di bulan suci Ramadan ini, tepatnya pada Lailatul Qadar. Hidayatul linnas, ia merupakan sebagai petunjuk bagi manusia untuk menuju ilal haq, jalan yang benar, ya. Fihi awduhud dalail ala hadillah, di dalamnya terdapat dalil-dalil, petunjuk-petunjuk yang jelas untuk kita meraih petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, untuk kita meraih hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alal fariq bainal haqqi wal batil, yang dalamnya juga kita mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala tegaskan pula dalam surah Al-Qadar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairun ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Nah, ayat ini sudah sangat sering kita mendengarkan penjelasannya, bahwa tak terbantahkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran dari Baitul Izzah ila sama'id dunya itu pada malam Lailatul Qadar. Inilah alasan kenapa kita harus menjalani puasa Ramadan ini bersama Al-Quran. Karena Al-Quran, ya, diturunkan di bulan suci Ramadan. Makanya sering juga kita jumpai di situ Syahrul Ramadan, Syahrul Quran. Bahwasanya bulan suci Ramadan itu adalah bulannya Al-Quran, ya, karena sangat terkait antara bulan Ramadan dengan Al-Quran ini. Yang kedua, kenapa kita harus menjalani Ramadan ini bersama Al-Quran? Ingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah oleh kalian bahwa sungguhnya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala hati akan menjadi tenang. Kata az-zikr di sini oleh para mufassir, di antaranya mereka menafsirkan dengan qiraatul Quran. Ya. Hati kita ini, ruh kita ini makanannya adalah az-zikr. Dan zikir yang paling afdal itu adalah qiraatul Quran. Maka dalam kita menjalani
puasa Ramadan ini di antara sumber kekuatan. Mungkin zahirnya di siang hari Ramadan, ya, siang hari Ramadan kita menahan diri dari makan dan minum kita, tetapi di situ kemudian kita kuatkan, ya, kita kuatkan ruh kita, ya, dan ruh kita akan menjadi kuat tentunya dengan senantiasa tilawatul Quran. Coba saja, ya, kita membaca walaupun rasanya haus, walaupun rasanya lapar, ya, paksakan diri kita, ikhlas dan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Baca Al-Quran terus, nggak akan terasa haus itu, ya, karena itu memang gizi bagi ruh kita. Dan itu akan membuat kita tenang. Dengan ketenangan itulah kita tidak akan memikirkan. Makanya bagaimana Nabi Muhammad SAW itu, ya, bagaimana beliau berpuasa, ya. Bahkan beliau dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk puasa wisal, dan ini menjadi taksis, menjadi khusus bagi baginda Rasulullah SAW, karena ada kekuatan ruhiyah yang ada dalam diri beliau. Di antaranya adalah dengan senantiasa tilawatul Quran. Dan kita oleh Ibnu Taimiyah dikatakan al-dzikru lil qalbi mislul ma'i lis-sama', ya. Fa kaifa yakunu halus sama' idza faraqa al-ma', ya. Kita ini manusia kaitannya dengan Al-Qur'an itu, ya, bagaikan apa? Bagaikan ikan dengan air. Al-dzikru lil qalbi mislul ma'i lis-sama', bagaikan air dengan ikan. Fa kaifa yakunu halus sama' idza faraqa al-ma'? Bagaimana, apa yang akan terjadi pada ikan tersebut kalau tidak ada air? Ya, pasti tidak akan bisa hidup. Demikian pula manusia kalau tidak ada Al-Qur'an di dalam dirinya, maka bagaimana dia bisa menjalani hidup ini dengan tenang? Bagaimana ia menjalani hidup ini dengan baik? Maka sudah menjadi keharusan bagi orang-orang yang mengakui Allah Subhanahu wa taala dan mengakui adanya perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala kelak di darul akhirah untuk hidup bersama Al-Qur'an. Tidak hanya di bulan suci Ramadan, bahkan dalam semua, ya, dalam semua kehidupan kita, dalam semua kesempatan hidup yang Allah berikan kepada kita. Ini yang kedua. Yang ketiga, kenapa kita harus menjalani puasa Ramadan ini bersama Al-Qur'an? Ya, inilah bagian di antara cara kita untuk beriqtidah, untuk kemudian kita mencontoh bagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, dalam beliau menjalankan puasa. Kita lihat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. Rawahul Bukhari. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas, manusia yang paling dermawan, ya, manusia yang paling baik. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, ya, dalam hari-hari biasa beliau terkenal dengan orang yang baik, orang yang dermawan. Terlebih lagi pada bulan suci Ramadan. Hina yalqahu Jibril, ketika ia ditemui oleh malaikat Jibril. Wa kana Jibril, dan adalah Jibril, yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan, ya. Jibril mendatangi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kulli lailatin min Ramadan, pada tiap malam bulan suci Ramadan. Fayudarisahu Al-Quran. Ya, malaikat Jibril dan baginda Rasulullah SAW senantiasa saling tadarus, kalau bahasa kita. Dan tadarus itu dari kata fayudarisahu, ya. Dan inilah di antara landasan, ya, orang itu membiasakan diri pada sholat tarawih itu untuk tadarus. Adapun secara berkelompok itu adalah bagian daripada
teknisnya. Nah, sekarang karena pandemi ini macam-macam caranya ya. Ada dari jauh, sudah 30 orang kelompok-kelompok, satu juz setiap malam hatam. Ada juga seperti itu, sampai pada akhirnya hatam semua secara sendiri-sendiri. Nah, jadi fayudarisahu, Nabi Muhammad SAW memurajaah, yang kemudian memahami dan seterusnya bersama malaikat Jibril. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ia ditemui oleh malaikat Jibril itu ajwadu bil khair. Beliau itu sangat-sangat bersegera, sangat-sangat apa istilahnya itu, paling baik, paling dermawan dalam hal melakukan kebaikan, ya, apapun bentuknya itu, ya. Dan bahkan lebih mudah dalam melakukan kebaikan itu minarrihil mursalah, ya. Bagikan di sini ibaratkan bagikan angin yang menghembus. Artinya beliau itu sangat-sangat bersegera. Nah, inilah yang kemudian menjadi landasan bagi kita kenapa kita harus menjalani puasa Ramadan ini dengan Al-Quran. Dan juga kita ketahui bersama bahwa ukuran dan standar baik dan tidaknya seorang itu diukur dari sejauh mana ia berinteraksi dengan Al-Quran. Ya. Hadis yang ma'ruf yang sama-sama kita pahami, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah siapa di antara kalian yang senantiasa, kata ta'allama ya ta'allamu itu senantiasa, dulu, sekarang dan yang akan datang. Ketika Allah Subhanahu wa taala beri kesempatan, ia terus menerus. Makanya menggunakan fi'il mudhari. Dan di situ juga ada tasdid. Nah, setiap ada kalimat tasdid dalam bahasa Arab itu menunjukkan di situ ada perjuangan, ya, ada perjuangan. Ya, karena memang dalam thalabul ilmi itu butuh perjuangan yang sangat luar biasa. Wabil khusus dalam rangka thalabul ilm karena godaannya teramat sangat besar. Nah, jadi ukuran baik seorang itu adalah man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Demikian pula kemudian dia senantiasa berusaha di samping mempelajari Al-Quran dan kemudian juga senantiasa berusaha sesuai dengan kemampuannya untuk mengajarkan Al-Quran. Dan hadirin jemaah Rasul yang berbahagia, yang membedakan kita, ya, yang diantara yang membedakan kita, ya, dengan umat-umat terdahulu, para sahabat, para tabi'in, di sini letaknya terkait dengan kedekatan mereka terhadap Al-Quran ini. Maka baginda Rasulullah SAW tegaskan khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Muttafaqun alaih, ya. Khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia dalam hal pemahaman mereka terhadap Al-Quran itu adalah orang yang hidup semasa dengan aku, kata baginda Rasulullah. Siapa mereka? Umus sahabat, para sahabat, ya. Summal ladzina yalunahum, lalu kemudian setelah dari sahabat siapa? Tabi'in. Summal ladzina yalunahum, lalu kemudian tabi'in dan seterusnya, ya. Pun demikian jangan khawatir, ya, jangan khawatir. Baginda Rasulullah SAW mengatakan apa? Ya, tuba liman arani wa amana bi. Summa tuba liman amana bi wa lam yarani. Beruntunglah orang-orang yang melihatku langsung dan kemudian beriman kepadaku, yakni para sahabat. Summa tuba liman amana bi wa lam arani. Lalu kemudian beruntunglah orang yang beriman kepadaku sementara mereka tidak pernah melihatku secara langsung. Ya, kita semua ini. Di sisi lain Nabi katakan khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum, tapi di sisi lain ada kabar gembira bagi kita. Selama apa? Selama kita senantiasa sama-sama berusaha hidup bersama Al-Quran. Nah, bagaimana kita melihat kebiasaan, ya, para salafus salih dalam berinteraksi dengan Al-Quran, khususnya di bulan suci Ramadan? Di antara contohnya kita ambilkan di sini, misalnya ada yang disebut dengan Al-Aswad, di antara ulama tabi'in yang sangat luar biasa.
An Fudail bin Iyad, an Mansur, an Ibrahim qala kana al-aswad yakhtamu al-Qur'an fi Ramadan fi kulli laylatain. Fi kulli laylatain. Wa kana yanamu baina al-maghrib wal isya. Ya. Wa kana yakhtamu al-Qur'an fi ghairi Ramadan kulla 6 layalin. Ya. Adalah Aswad, ya, dia adalah salah orang ulama tabi'in yang sangat terkenal. Yakhtamul Quran, ia menghatamkan Al-Quran fi Ramadan, khususnya di bulan suci Ramadan itu fi kulli lailatain. Ya. 2 malam sekali. Ya, berarti sebulan berapa ya? Ya. Berapa kali? Gitu ya. Fi kulli lailatain. Wa kana yanamu bainal maghrib wal isya. Di antara kebiasaannya itu tidurnya itu antara maghrib dan isya saja. Setelah sholat maghrib, zikir, tidur. Ya. Tidur antara maghrib sampai isya itu berapa? Ada 1 jam? Enggak ada ya. Kurang lebih lah 1 jam. Ya. Lalu kemudian setelah itu beliau bangun, sholat isya, habis itu sudah enggak tidur lagi. Ya. Nah, sementara kalau kita nggak ada ya tidur maghrib sampai isya kecuali ya karena kasus saja ya. Wa kana yakhtamul Qur'an fi ghairi Ramadan kulla 6 layal. Ya. Di luar bulan suci Ramadan itu setiap 6 hari sekali. Itu beliau hatam Al-Qur'an. Nah, kalau kita sekarang sudah hari kelima ini ya, mudah-mudahan sudah ada yang hatam. Ya, insyaallah. Bedaannya dengan Qatadah. Qatadah juga ya ulama tabi'in. Ya, qala Salam bin Abi Muti', kana Qatadah yakhtamu al-Qur'an fi 7 wa idza jaa'a Ramadan khatama fi kulli 3 fa idza jaa'a al-'ashr khatama kull lailatin. Kana Qatadah rahimahullah yakhtamu al-Qur'an fi 7. Beliau biasa di luar bulan suci Ramadan itu menghatamkan Al-Quran 1 kali, 7 hari 1 kali. Ya. Wa idza jaa Ramadan, tetapi ketika datang bulan suci Ramadan meningkat fi kulli 3, tiap 3 hari sekali. Ya. Fa idza jaa al-'ashr, di 10 hari terakhir khatama kulla lailatin. Setiap malam khatam. Gimana caranya ya? Nah, setiap malam khatam. Nah, dan ini nggak bohong, ini benar adanya. Ya, ini di Syiar A'lam Nubala dijelaskan demikian. Ya. Beda halnya lagi dengan Imam Syafi'i. Qala Rabi' ibn Sulaiman, kana Syafi'i yakhtamu al-Qur'an fi khatmatan. Ya, Imam Syafi'i rahimahullah ya, yakhtamul Quran fi syahr Ramadan, beliau biasa menghatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan itu 60 khatmah. 60 kali khatam. 60 kali khatam. Wa bi kulli syahri, di bulan-bulan biasa itu 30 khatmatan. Berarti setiap hari khatam. Bulan suci Ramadan 2 hari. 2 kali lipatnya. Nah, mungkin kita timbul pertanyaan, ya kan? Bagaimana itu? Para salafus saleh itu kok bisa menghatamkan seperti itu? Ya kan? Apakah tidak bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melarang kita ya enggak boleh menghatamkan Al-Qur'an kurang dari 3 hari, dalam riwayat yang lain kurang dari 7 hari, ya. Dalam riwayat Imam Abu Dawud gitu ya. Fikam naqra'ul Qur'an, ya. Paling maksimal itu berapa hari sih kita harus menghatamkan Al-Qur'an itu? Ya. Dalam doa ini dikatakan iqra'il Qur'an fi syahr. Kalau bisa hatam Qur'an itu 1 bulan sekali. Lalu kemudian sahabat bertanya lagi, ya, saya bisa lebih dari itu ya Nabi Allah. Dan intinya ada lagi riwayat yang lain dikatakan iqra'il Qur'an fi syahr. Qala inni ajidu quwwah. Aku masih bisa. Ya, kurang daripada itu.
Qal iqra fi 20. Kalau begitu 20 hari sekali, ya. 20 hari sekali hatam, ya. Qala inni ajidu quwwatan. Aku masih bisa lebih daripada itu. Aku masih bisa lebih daripada itu ya Rasulullah, ya. Qala iqra'u bi khams. Kalau begitu, ya, 15 hari sekali, bi 15. 15 hari sekali. Qala inni ajidu quwwah. Aku masih bisa kurang daripada itu. Qal iqra'u bi 10. Kalau begitu baca, hatamkan Quran itu 10 hari sekali. Qal inni ajidu quwwah. Aku masih bisa kurang daripada itu ya Nabi Allah. Qal iqra'u bi 7. Kalau begitu baca, ya, 1 minggu sekali, hatamkan. Nah, wala tazidunna ala dzalik. Jangan kurang daripada itu. Secara penegasan, jangan kurang daripada itu. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau tadi di wajah yang lain itu, ya, la yafqahu man qara'a al-Qur'an fi aqalla min 3. Ya, tidak bisa orang itu paham Al-Quran kalau ia menghatamkan Al-Quran itu kurang daripada 3 hari. Nah, apakah kemudian para salaf tadi, Imam Syafi'i, nggak mungkin lah kita katakan mereka ini menyalahi sunnah, ya kan? Maka di sini kemudian para ulama menjelaskan bahwa yang ternafikan dalam hal ini adalah pemahaman tentang Al-Quran itu, ya. Tetapi pahala membaca Al-Quran itu masih tetap dapat. Ini yang pertama, ya. Jadi yang ternafikan berdasarkan la yafqahu man qara'a Al-Quran. Iya, kalau kita orang awam seperti ini kapan bisa memahaminya kalau aja baca Quran? Ya. Yang kedua, para ulama yang tadi, ya, para salafus saleh kita ini yang luar biasa ini, karena memang mereka sudah selesai Al-Quran sudah ada dalam diri mereka secara qiraat maupun secara makna. Sudah ada dalam otak mereka, sehingga mereka jalan di sini Al-Quran. Mereka tidak mempunyai perkataan-perkataan yang lalu. Jalan mereka itu mereka baca Quran. Aktivitas mereka dengan Al-Quran. Jadi wajarlah kalau kemudian mereka bisa menyelesaikan sekian kali dan sekian kali itu. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, ya, ini dibolehkan. Tetapi yang tidak diperbolehkan itu adalah yang sifatnya terus-menerus. Jadi kalau kita mengambil barokah Al-Quran, ya, di bulan yang penuh dengan keberkahan bulan suci Ramadan ini, karena momen turunnya Al-Quran ini, itulah bagian daripada ta'zimul Quran dan bagian daripada cara bermuamalah dengan Al-Quran, maka dibenarkan. Monggo baca sebanyak-banyaknya. Sehingga larangan itu, ya, larangan yang terdapat di sini yang sifatnya terus-menerus. Jadi kalau kita berusaha menghantamkan Al-Quran sebanyak-banyak di bulan suci Ramadan, silahkan, sebagaimana halnya para tabi'in tadi. Lalu kemudian di bulan-bulan yang lainnya mungkin kita hatamnya ya 1 bulan sekali, tapi itu kemudian kita bagaimana kita berusaha memahami maknanya. Jadi para salafus saleh tadi itu tidak bertentangan perilaku mereka dengan apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan larangan ini. Nah, ikhwani wa akhwati billah, a'adakumullah. Lalu kemudian, kenapa kita harus berusaha menjalankan puasa Ramadan ini bersama Al-Quran? Ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fatir ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير ثم أورثنا الكتاب. Lalu kemudian kitab Al-Quran ini kami wariskan. Allah wariskan kepada siapa? Alladzina astafaina min ibadina. Kepada umat-umat, ya, kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Para mufassir mengatakan istafaina min ibadina, yakni ummata Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua ini, ya. Kita semua ini disebut dengan pewaris Al-Quran.
Maka sudah seharusnya kita hidup bersama Al-Quran. Terlebih lagi menjalani puasa Ramadan, interaksi kita dengan Al-Quran harus beda, harus lebih baik daripada bulan-bulan di luar Ramadan. Nah, lalu kemudian kita di sini oleh Allah Subhanahu wa taala dibagi di dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, ini yang menjadi renungannya. Kita kira-kira termasuk kelompok yang mana? Ya. Yang pertama adalah kelompok yang disebut dengan zalimul linafsi. Di dalam mereka berinteraksi dengan Al-Quran itu, khususnya dalam hal ini adalah tilawah, ya. Dalam hal ini adalah tilawah Al-Quran, ya. Ada kelompok yang disebut dengan zalimul linafsi. Mereka yang menzalimi diri mereka sendiri. Ya. Siapa mereka ini? Ya, kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masih belum bisa baca Quran. Hati-hati, ya. Masa sampai usia 60 tahun masih belum bisa baca Al-Quran? Nah ini, kalau dikasih kesempatan untuk berada di bulan suci Ramadan pada tahun ini, maknanya itu teguran keras dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah masih beri kesempatan untuk belajar, jangan sampai nggak bisa. Jangan sampai pada bulan puasa berikutnya belum bisa juga baca Al-Quran. Ya, ini kelompok yang masuk kategori zalimun linafsi, entah karena kesibukan A, B, C, D dan seterusnya. Ya, intinya apapun kesibukannya harus bisa baca Quran. Kalau belum bisa baca Quran, masuk kategori ini zalimun linafsi. Menzalimi diri sendiri. Nah, yang kedua adalah kelompok yang disebut dengan muqtasid. Muqtasid. Ini penafsirannya saya ambilkan, kita khususkan terkait dengan Quran saja, ya. Karena ini sifatnya umum sebenarnya, ya. Kalau umumnya itu kaitannya dengan bagaimana kita melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya yang bersumber pada Al-Quran itu, ya. Ini kan sudah seru ya. Ini sampai kapan? Sampai selesai aja ya. Ya. Emang ini tinggal beberapa saja. Kita percepat ya. Jadi yang kedua ini adalah muqtasid. Yang pertengahan bagaimana nih? Ya, masuk kategori ini kaitannya dengan tilawatul Quran adalah mereka yang sudah bisa baca Quran. Alhamdulillah. Sudah bisa baca Quran, bahkan mungkin masih terbata-bata, ya. Nanti terkait dengan kemuliaan membaca Quran bagaimana pada pertemuan yang akan datang. Nah, itu yang kedua. Tetapi masih belum bisa memahami makna-maknanya. Ini muqtasid, tapi sudah lumayan, dan disinilah kebanyakan kita kaum muslimin itu. Ya, saya berhusnuzon ini walaupun survei ya masih banyak yang belum bisa baca Quran, tapi insya Allah ya kebanyakan kita ya masih di sini. Bahkan mungkin juga jemaah Masjid Nurul Iman ini ya, Nurul Islam. Ya masih di sini insya Allah ya, tapi sudah lumayan, muqtasid ini sudah lumayan. Kalau katanya secara global itu ulaikal ladzina yuhasabu hisaban yasira. Kata Nabi dalam menjelaskan ini bahwa mereka termasuk orang-orang yang kelak akan dihisab dengan hisab yang mudah. Ya. Tapi tentu kita ingin lewat momen bulan suci Ramadan ini kita meningkat menjadi kelompok yang ketiga, sabiqun bil khairat. Yang mereka yang bacaannya sudah bagus bacaannya. Dan ketika baca Quran langsung paham. Memang beratnya di situ. Makanya kita perlu namanya kajian tafsir untuk menuju ke sini. Bagi kita yang sudah, ya. Bagi yang belum muqtasid, tadi yang masih zalimul linafsi, berusaha untuk muqtasid dulu, ya. Segera berusaha sebisa mungkin. Sekarang banyak sekali metode, ya, untuk kita bisa cepat baca Quran. Enggak ada kata malu di sini, ya. Malulah kalau tidak bisa baca Al-Quran. Kalau belajar enggak boleh malu, ya. Baru yang mulia itu malu dalam malu yang mazmum, yang tercela adalah malu dalam rangka talabul ilm. Itu malu yang mazmum. Malu yang mahmud, yang terpuji adalah malu kalau melakukan kemaksiatan. Itu malu yang terpuji. Nah, jadi momen bulan puasa ini, ya ayat ini kita jadikan sebagai muhasabah. Kira-kira kita ini masuk kelompok yang mana? Mudah-mudahan kita telah proses untuk menjadi kelompok yang ketiga tadi. Sabiqum bil khairat. Nah, ikhwani wa akhwati fillah, azakumullah, ketahuilah ya, Allah Subhanahu wa taala masih
berfirman masih pada surah yang sama ayat ke-29 sebelumnya ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Dalam kehidupan kita ini ada 3 perdagangan yang tidak mengenal kata rugi. 3 perdagangan yang tidak mengenal kata rugi. Salasu tijaratin la tu'raful khasarah. Ada 3 muamalah ya yang tidak mengenal kata rugi. Apa itu? Yang pertama adalah innal ladzina yatluna kitaballah. Mereka yang senantiasa berusaha membaca, memahami ya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah rugi. Bagaimana mau rugi? Wong setiap hurufnya saja sudah dapat pahala, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu. Enggak ada pernah rugi ini. Lalu kemudian kaitannya dengan hablum minallah, ia senantiasa menegakkan salatnya, wa aqamus shalah ya. Lalu kaitannya dengan hablum minan nas apa? Wa anfaqu mimma razaqnahum. Mereka yang senantiasa berinfak, bersedekah, berzakat. Maka kata Allah Subhanahu wa taala ya, yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka itulah orang-orang yang senantiasa mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah rugi, dan memang tidak akan pernah rugi. Nah, oleh karena itu pada bulan suci Ramadan ini hendaknya sekali lagi mari kita sibukkan diri kita dengan Al-Quran sesuai dengan keadaan kita. Nggak mesti harus di masjid, di rumah kita, di kantor kita, di mana tempat profesi kita sehari-hari. Di situ, di samping kita menjalankan profesi kita, di situ juga ada waktu luang. Insya Allah ada waktu luang, ya, untuk kemudian kita berusaha menjalani Ramadan ini bersama Al-Quran. Maka sabda baginda Rasulullah SAW dalam hadis qudsi ini, firman Allah Subhanahu wa taala ya, man syaghalahu al-Quran an dzikri wa mas'alati a'taituhu afdala ma utiya as-sa'ilin wa fadlu kalamillahi ala sa'ilil kalam ka fadlillahi ala khalqihi. Barang siapa yang menyibukkan dirinya dengan Al-Quran ya, menyibukkan diri dengan Al-Quran sesuai dengan konteks kita sehari-hari ya, dia lebih sibuk menyibukkan diri Al-Quran ketimbang hanya duduk untuk kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'taitu afdalu ma utiya sa'ilin. Aku berikan kepadanya pemberian yang terbaik ya. Nah, di sini nanti akan menjadi kajian kita pada pertemuan yang akan datang, akan kita jelaskan lebih rinci ya. A'taitu afdalu ma utiya sa'ilin wa fadlu kalamillahi ala sa'ilil kalam. Keutamaan kalamullah di atas semua bacaan yang ada, kafadlillahi ala sa'ili khalqih ya. Bagaikan keutamaan Allah Subhanahu wa taala di atas semua makhluknya. Oleh karena itu di antara tips ya, di antara hal yang perlu kita perhatikan dalam rangka kita menjalani Ramadan ini ya bersama Al-Qur'an adalah yang pertama ta'zimuhu wa ta'addabu bihi. Bagaimana menjaga sikap kita terhadap Al-Qur'an, menjaga adab kita terhadap Al-Qur'an. Sebelum memulai kita pastikan ya jasadiah kita, lahiriah dan batiniah kita ini bersih ya. Lalu kemudian juga kita mulainya dengan berta'awuz, basmalah dan seterusnya. Lalu kemudian qira'atuhu wa ta'allamu ahkamit tajwid, membacanya sesuai dengan hukum-hukum tajwidnya. Kemudian juga al-istima'u tilawati wal insati lahu. Kalau kita merasa sudah pegel rasanya lisan kita melafazkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, putarkan murattalnya ya, putarkan murattalnya sambil kita ya sahur, sambil kita berbuka dan seterusnya. Kemudian tadabbur ayatihi, berusaha kemudian mentadabburi ayatnya satu persatu. Kalau kita merasa susah untuk membacanya, putarkan saja, ada radio ya yang ada di situ baca Quran beserta terjemahannya, ada YouTube juga kita buka Al-Quran beserta terjemahannya. Banyak cara yang bisa kita lakukan. Nah, di antara ini ya, di antara tips juga yang perlu kita lakukan ya di dalam kehidupan kita sehari-hari dalam rangka kita bagaimana menjalani Ramadan ini dengan Al-Quran. Ini ada satu apa namanya ini aplikasi ya, mungkin sebagian kita sudah ada yang sudah menggunakan ini ya. Ini dulu saya impikan tahun-tahun beberapa tahun yang lalu gitu, bagaimana ada program ya
yang ketika kita membuka handphone itu, yang pertama muncul adalah Al-Quran. Yang pertama muncul adalah satu ayat daripada Al-Quran. Tutup lagi, buka lagi Al-Quran dulu sebelum membuka aplikasi yang lainnya. Dan alhamdulillah saya sudah menemukannya. Namanya Nakhtim. Nakhtim. Jadi kalau nanti nggak ada keyboard Arabnya, nggak bisa nulis Arabnya di handphonenya, ya cukup tulis Nakhtim. 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 Tampilannya seperti ini. Ini yang ada logo ini. Ini yang nanti di download. Ya, Nakhtim. Yang mana setiap kita membuka handphone itu akan muncul satu ayat. Satu ayat sudah dilengkapi dengan audionya. Kalau nggak bisa baca, dengarkan saja. Dilengkapi juga dengan terjemahannya. Tinggal pilih siapa yang ingin didengarkan suaranya. Kalau kita sudah selesai membaca satu ayat, kalau kita ingin lanjutkan, biarkan saja dia jalan. Lanjut lagi. Begitu. Tapi kalau kita buru-buru karena ada ingin yang kita lihat WhatsApp atau Facebook atau apa saja, tinggal klik ini, ya. Silangnya hilangkan, lalu kita bisa buka aplikasi yang lainnya. Nah, dari sini pula menjadi bahan muhasabah bagi kita. Berapa ayat yang kita baca satu hari ini? Nanti setiap bangun sholat subuh itu, sebelum kita buka pertama kali handphone kita, itu akan ada evaluasi. Oh, hari ini, ya, hari kemarin Anda telah membuka handphone sekian kali, berarti misalnya 40 kali, berarti sudah membaca 40 ayat. Terus begitu, sehingga nanti tidak terasa kita sudah bisa khatam. Makanya programnya namanya Nakhtim. Nakhtim artinya khatam, menghatamkan. Artinya mari kita hatamkan Al-Quran bersama. Gitu. Nakhtim. Nah, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang mahjur. Mahjur, atau mahjur, orang-orang yang melalaikan Al-Quran. Bagaimana hal ini diadukan oleh baginda Rasulullah SAW. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Dan Nabi Muhammad SAW mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, inna qaum ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Rabb, sesungguhnya kaumku menghalangi diri mereka dari Al-Quran ini. Mereka tidak mau mempelajarinya, mereka tidak mau mendengarkannya, mereka tidak mau mentadabburinya, mereka tidak mau mendatangi majelis-majelis Quran. Itulah tandanya orang-orang yang termahjur, orang-orang yang tidak membaca Al-Quran di dalam bulan suci Ramadan. Berarti otomatislah orang-orang yang termahjur. Waliyadzubillah, sumaliyadzubillah. Oleh karena itulah kita senantiasa tidak bosan-bosannya saling menasehati. Tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Amar ma'ruf dan nahi mungkar untuk apa? Untuk kita senantiasa berusaha berinteraksi semaksimal mungkin dengan Al-Quran, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya, ya, beserta keluarga kita semua menjadi ahlul Quran. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, demikian yang akan kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Sekali lagi mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani syahrul Ramadan kali ini bersama Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.